Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit sharing mengenai instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam terkait dengan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan mengenalkan orang-orang yang sudah menyiapkan materi berikut, yaitu Bapak Joko Mujianto, Bapak Yogi Santoso, Bapak Syaifullah, Bapak Syaroni, dan saya sendiri, Lutfia Leoni Tania Zahra. Baik, kita langsung masuk pembahasan instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam terkait dengan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah, kita perlu memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan dengan prinsip syariah. Lembaga Pembiayaan Syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019, perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah. Milestone Industri Keuangan Syariah Indonesia. Pada tahun 1990, Lokakarya MUI merekomendasikan pendirian Bank Syariah. Pada tahun 1994, perusahaan asuransi syariah pertama, PT Asuransi Takaful Keluarga. Pada tahun 2002, cetak biru perkembangan perbankan syariah. Lalu, pada tahun 2004, Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest atau faidah. Tahun 2014 pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan pada tahun 2016 Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan pengaturan pertama penjaminan syariah. Murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan. Menurut Adi Warman Akarim, murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan atau margin. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba sahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur. Sumber hukum murabahah.
Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sumber hukum murabahah yang kedua yaitu As-Sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan menyampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Sumber hukum yang ketiga yaitu Al-Ijma. Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Lalu yang keempat ada kaidah fikih. Kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang kelima ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terdapat pada nomor 4 DSN MUI 4 Romawi 2000 tentang murabahah. Syarat keabsahan murabahah. Ketentuan yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah yaitu 1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal atau harga perolehan atau pembelian. Semuanya harus diketahui oleh pembeli pada saat akad. Dan ini merupakan salah satu syarat sahnya murabahah. 2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil oleh penjual, karena keuntungan merupakan bagian dari harga. 3. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. 4. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Dan terakhir, 5. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang, maupun pada saat akad kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah. Dalam implementasinya, murabahah terdapat 2 jenis, yaitu 1. Murabahah dengan pesanan. Pada murabahah dengan pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah sebagai pembeli. Murabahah ini bersifat mengikat pihak pembeli atau pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya. 2. Murabahah dengan tanpa pesanan. Pada murabahah dengan tanpa pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual menyediakan barang yang kemudian dibeli oleh nasabah. Murabahah dengan tanpa pesanan ini tidak mengikat nasabah sebagai pembeli dan dapat membatalkan pembeliannya. Syarat bank syariah dalam mengimplementasikan murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia. 1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. 2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. 6.
bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank. Dan 7, kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad, dan angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. Dalam implementasi murabahah di perbankan syariah, yang pertama, nasabah mengajukan pembelian barang. Kedua, terjadi negosiasi dan persyaratan untuk keperluan akad murabahah. Lalu, terjadinya akad jual beli murabahah. Selanjutnya, bank membeli barang kepada supplier. Lalu supplier langsung mengirimkan barang kepada nasabah, sehingga nasabah menerima barang dan dokumen yang diperlukan. Lalu selanjutnya, nasabah tinggal membayar angsuran kepada pihak bank. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak supplier. Antara bank dan pihak supplier tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan oleh supplier kepada nasabah tanpa melalui bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang hendak dilaksanakan di perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap. Ada 2 akad yang paling mungkin digunakan dalam instrumen pelengkap ini, yaitu akad wadiah atau akad wakalah. Akad wadiah dilaksanakan ketika bank telah melakukan transaksi jual beli dengan supplier. Bank menitipkan barang yang sudah dibelinya kepada supplier. Pihak yang mengambil barang kepada pihak supplier dilakukan oleh nasabah. Sedangkan wakalah dilakukan ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di pihak supplier. Selanjutnya, dalam pembahasan instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam, kita masuk ke dalam pembahasan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. Sumber hukum mudharabah yang pertama yaitu di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat ke-20. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Lalu di dalam surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib atau pengelolanya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, mudharib atau pengelola, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunnah Al-Kubra. Yang ketiga yaitu ijma. Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak seorang pun yang mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. 4. Yaitu qiyas.
Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. Dan yang kelima, kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Islam mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan di sana pula ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Penggunaan mudharabah dalam undang-undang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pada pasal 1 ayat 21 menyebutkan salah satu bentuk tabungan adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah. Dalam pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Pada pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Selain dalam undang-undang, akad mudharabah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa mudharabah memiliki 5 rukun, yaitu 1. Modal, 2. Jenis usaha, 3. Keuntungan, 4. syigot atau pelafalan transaksi, 5. 2 pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola. Syarat-syarat dalam mudharabah ialah 1. Penyedia dana atau sohibul mal dan pengelola dana atau mudharib harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Dalam akad mudharabah dasar, terdapat mudharib yang menyediakan modal dan sohibul mal sebagai pengelola modal. Modal dikelola berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati pada saat terjadinya akad antara sohibul mal dan mudharib. Jika akad ini mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah dikelola, maka keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati pada saat terjadinya akad. Pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti atau dinyatakan dalam bentuk persentase atas modal. Bila mendapatkan kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh sohibul mal. Jadi mudharib hanya berkewajiban menanggung kerugian bila kerugian tersebut terjadi karena kelalaiannya. Praktik mudharabah pada zaman Nabi dan para sahabat adalah skema mudharabah yang berlaku antara dua pihak secara langsung, yakni sohibul mal dan hubungan langsung dengan mudharib. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan menambahkan satu pihak lagi, yaitu bank syariah. Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Dalam perbankan Islam, penyajian mudharabah telah diperluas menjadi 3, yaitu para nasabah selaku penyimpan dana, bank sebagai intermediary, dan 3 pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana, dan sebagai sohibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah selaku mudharib. Menghadapi keinginan mudharib, seorang pemodal, misalnya, menghadapi 2 pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu melalui profit and loss sharing atau revenue sharing.
Dengan menggunakan sistem profit loss sharing, Sohibul Maul akan mempunyai skema kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori profit loss sharing dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Profit and loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi ditanggung bersama-sama. Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentasi penyertaan modal. Mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi, dikarenakan memiliki beberapa kendala dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan. Salah satu sumber hukum musyarakah di Indonesia sendiri berdiri dengan landasan hukum berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Rukun dari musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa. Pertama, adanya pelaku akad, para mitra usaha. Kedua, adanya objek akad, yaitu modal ataupun dalam bentuk kerja. Ketiga, adanya nisbah, keuntungan bagi hasil. Ada dua cara untuk pembagian hasil musyarakah, antara lain, pertama, profit sharing, yang merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kedua, adanya pendapatan atau revenue sharing. Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penjelasan tentang instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam terkait murabahah, mudharabah, dan musyarakah ini kami ambil dari beberapa sumber. Berikut adalah sumber yang kami gunakan untuk membuat penjelasan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pembahasan mengenai instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam terkait dengan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.